Garam menanyakan kenapa dia malah mematung seperti itu. Bukankah dia bilang kalau dia akan menyerangnya dan bermain-main bersama dengannya? Garam mengatakan dirinya sangat benci orang yang suka membual, padahal semangatnya baru saja memanas, tapi dia malah mendinginkannya. Garam mengatakan kalau dia memang cowok, sebaiknya dia tidak hanya berdiam diri gemetaran seperti itu dan serang saja dirinya. Eunjin yang mendengarkan ancaman dari Garam tentunya jadi ikutan merinding, terlebih para preman cowok itu bisa kalah dari dia. Eunjin kemudian mendorong kakaknya agar dia melakukan sesuatu, padahal dia ini adalah preman paling hebat di sekolah. Jinwo berpikir apa yang barusan orang itu bilang, apakah ini memang masalah yang berhubungan dengan orang hebat di sekolah atau tidak. Jinwo berpikir, kenapa dia malah menyuruhnya untuk menghadapi monster wanita ini, terlebih wanita itu seperti seorang psikopat yang suka menghancurkan kelamin orang. Jinwo rasa jawaban terbaik dalam situasi sekarang ini adalah kabur, karena tidak mungkin dirinya bisa menang melawannya hanya dengan seorang diri. Akan tetapi, Garam bisa membaca raut wajah Jinwo sambil mengatakan, coba saja kalau dia mau kabur darinya, karena dirinya sangat suka bermain kejar-kejaran. Garam berkata bukankah itu adalah pemikiran yang sangat optimis bagi orang yang tidak bisa bertarung untuk berpikir bisa kabur darinya. Garam memberitahu jika dirinya membela seorang diri dari Korea Utara, jadi dirinya sudah terbiasa dengan permainan kabur dan dikejar. Entah mereka mau kabur ke Korea Utara atau ke neraka, dirinya akan mengikuti mereka sampai akhir dan menghajar habis-habisan mereka semua sampai tidak tersisa. Jinwo yang kesal diejek terus-menerus tentunya mengepalkan tangannya sambil mengatakan, jangan sok keren hanya karena bisa mengalahkan para cecenguk. Seketika itu, Jinwo melancarkan pukulannya ke arah Garam, dan tampaknya Garam cukup terdorong mundur dengan pukulannya barusan. Namun tidak cukup hanya dengan sekali pukulan, Jinwo melancarkan serangannya lagi ke arah Garam, meskipun Garam bisa menghindarinya. Jinwo berulang kali mencoba memberikan pukulan pada Garam, tapi sepertinya pukulan Jinwo tidak ada yang bisa mengenai Garam sama sekali. Jinwo kemudian mencoba mengulangi pukulan yang sama ke arah wajah Garam, tetapi Garam malah melangkah mundur untuk menghindarinya. Jinwo yang sangat kesal kemudian memberikan pukulan ke arah lengan Garam di dekat bahunya, dan tampaknya Garam tidak bisa menghindari serangan tersebut. Pukulan Jinwo tampaknya lebih kuat daripada dugaannya, karena Garam sekarang malah terdorong sampai mendekati ke arah pagar pembatas. Dalam pikirannya, Jinwo rasa ini sungguh sial, padahal wanita itu sudah terkena pukulan telak darinya, tapi rasanya dirinya seperti sedang memukul batu. Garam mengatakan rupanya tinjunya tadi cukup kuat juga, sampai bisa mendorongnya seperti ini. Garam mengatakan baiklah kalau begitu, dirinya juga akan melawannya dengan tinju yang sama, dan mari kita lihat seberapa baik pukulan yang dia dapatkan. Jinwo mengatakan persetan dengan permainan tinjunya, karena dirinya tidak akan termakan lagi omongannya, dan akan membungkam mulut busuknya itu. Jinwo kemudian memukul Garam ke arah wajahnya, tetapi Garam masih bisa menghindarinya dan kemudian mencoba untuk menyerang balik. Akan tetapi, Jinwo masih bisa menghindari pukulan Garam dan menyerang balik juga, namun Garam tentunya menghindari serangan Jinwo tersebut. Menyadari jika Garam mencoba melakukan liver shot, Jinwo yakin akan langsung KO kalau terkena pukulannya, jadi dirinya harus memblokirnya. Akan tetapi, pukulan Garam lebih cepat dan lebih kuat daripada perkiraan Jinwo, sehingga dia gagal melakukan pemblokiran dan malah terkena serangan telak. Jinwo tentunya merasa kesakitan karena pemblokirannya gagal, tetapi tampaknya Jinwo masih bisa menahannya dan memilih untuk menjaga jarak dengannya. Garam mengatakan rupanya preman nomor 1 di sekolah memang hebat, bahkan dia masih sempat memblokir pukulannya dengan sikunya. Garam mengatakan dia memang pantas untuk menjadi kedua preman dengan kemampuannya seperti itu, tapi Jinwo berpikir memangnya barusan itu pukulan apa. Jinwo berpikir dirinya memang berhasil memblokirnya, tapi serangannya tetap masuk padanya, namun sepertinya tadi adalah serangan terkuatnya. Jinwo kemudian tertawa tidak jelas dan Garam menanyakan apanya yang lucu, apakah dia sudah menjadi gila hanya karena pukulan barusan. Jinwo mengatakan bukan apa-apa, hanya saja dirinya sempat mengira serangannya akan sangat menyakitkan, tapi rupanya rasa sakitnya tidak terlalu menyakitkan. Jinwo mengatakan di awal semester, dirinya pernah bertarung habis-habisan dengan ketua geng SMK sebelah untuk mendapatkan julukan yang terkuat di wilayah ini.
Jinwo memberitahu jika dia adalah anak Jim yang tingginya 185 cm dengan beratnya 116 kg serta kekuatan pukulannya lebih kuat dari dia. Akan tetapi, pertarungan itu dirinya menangkan, dan meskipun dirinya tidak tahu kelas berat apa yang dia lakukan, tapi dirinya akui bahwa dia memiliki pukulan yang luar biasa. Namun Jinwo rasa dia tidak memiliki ketangguhan tubuh yang sama seperti lawannya sebelumnya, karena dia sangat kurus dan tidak memiliki otot. Jinwo mengatakan sepertinya pertarungan ini akan lebih mudah jika dirinya bisa menahan serangannya lebih lama, karena dia pasti tidak akan bisa bertahan lama. Jinwo kembali mencoba memukuli Garam seperti sebelumnya, tetapi saat ini Garam masih bisa menghindari serangan tersebut. Jinwo memukul dan terus memukul Garam tiada henti, sampai beberapa saat Jinwo mendapatkan pukulannya hampir mengenainya. Jinwo berpikir apakah kecepatannya dalam menghindar mulai berkurang daripada sebelumnya. Jinwo rasa ini masuk akal karena dia pasti sudah kelelahan, terlebih dia tadi melawan anggota gengnya seorang diri yang pasti menghabiskan seluruh tenaganya. Jinwo tahu ada satu cara untuk menghadapi seorang petinju yang kelelahan, yaitu dengan memberikan serangan tanpa ampun. Jinwo tentunya mencoba memberikan serangan pada Garam tiada henti, meskipun tidak ada satupun serangannya yang dapat mengenainya. Jinwo yakin jika wanita itu terus melangkah mundur seperti ini, dia pasti akan salah langkah dan terjatuh dengan sendirinya. Karena Garam terus mundur dan tersandung skuter, Garam tampaknya akan terjatuh seperti yang diperkirakan Jinwo. Melihat adanya kesempatan, Jinwo tentunya tidak ingin kehilangan kesempatan tersebut dan dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghabisi Garam dalam sekali pukulan. Namun sayangnya, bukannya Garam yang sedang dipukul olehnya, tetapi Jinwo malah terlihat seperti memukul angin. Jinwo berpikir di mana wanita tadi, kenapa dia bisa menghilang dari hadapannya, dan bukankah seharusnya dia terjatuh dan tidak bisa menghindari pukulannya. Namun melihat Garam yang tiba-tiba di depannya cukup jauh, Jinwo berpikir apa yang sebenarnya terjadi. Kekuatan fisik spesial ketiga Garam adalah langkah eksplosif yang dapat meningkatkan kekuatan tubuh bagian bawahnya. Jinwo yang terkejut masih berpikir, sejak kapan wanita itu sampai di sana, tetapi hal tersebut malah membuat Jinwo harus terkena pukulan telak dari Garam. Sekretaris Beck mengatakan jika Garam sudah bisa menunjukkan kekuatan seorang atlet kelas beratnya melalui hysterical strength miliknya. Bahkan, Yon Garam yang hanya memiliki berat badan 48 kg memiliki rekor squat dengan berat 250 kg dengan maksimal 1 kali pengulangan. Apa yang akan terjadi jika seorang gadis langsing yang beratnya kurang dari 50 kg dengan refleks sebagus itu meledak? Tentu saja, orang-orang akan beranggapan jika Garam melakukan teleportasi untuk berpindah ke hadapan lawannya dalam sekejap. Rambut oranye dan rambut hitam tentunya kepanikan dan menyuruh Jinwo untuk segera bangun, karena mereka akan tamat jika dia sampai tumbang. Hyunjin mengatakan bukankah kakaknya ini adalah penguasa wilayah ini, tapi bagaimana bisa orang terkuat seperti dia tidak bisa mengalahkan wanita kurus seperti orang itu. Hyunjin menyuruh kakaknya untuk segera bangun dan bertarung dengan sungguh-sungguh, supaya tidak membuat mereka kepanikan. Jinwo yang kesal mengatakan jangan banyak omong, kalau dia memang tidak mau diajar, coba saja dia melawan wanita itu seorang diri. Garam mengatakan dia ini memang sungguh hebat, karena masih bisa bangun setelah terkena pukulannya, dan sepertinya kemampuannya tidak sejelek wajahnya. Garam mengatakan sudah lama dirinya tidak melihat mainan dengan performa tinggi, hingga membuat jantungnya berdebar-debar. Garam mengatakan ayo bangunlah kakaknya Hyunjin, dan bermain-main bersama dengannya lebih lama lagi. Jinwo berpikir dirinya memang kesal, tetapi dirinya mengakui bahwa dirinya tidak memiliki peluang menang dalam tinju. Jinwo berpikir bagaimana kalau mereka melakukan permainan pertarungan bawah, karena dirinya yakin jika wanita itu sebenarnya bukan berasal dari kelas berat. Karena dirinya memiliki tinggi dan berat badan yang lebih unggul daripada dia, dirinya memiliki peluang menang hanya ketika dirinya bisa mendominasi dengan berat badan. Jinwo tidak tahu teknik dasar apa yang dia pakai, tapi kalau melihat dari cara bertarungnya, Jinwo yakin jika wanita ini adalah tipe yang menggunakan seni bela diri. Karena pusat gravitasi Garam terlalu tinggi untuk menghadapi tackle, jadi Jinwo yakin jika jawabannya adalah dirinya harus mengajaknya melakukan pertarungan bawah.
Jinwo memang tidak mengetahui apapun tentang pertarungan bawah, tetapi dirinya sudah belajar tackle dasar dari teman-teman olahraganya. Jinwo berpikir akan berpura-pura melakukan pukulan pada wajahnya, tetapi dirinya sebenarnya berniat untuk menjatuhkannya. Garam menanyakan apakah dia berniat untuk menyerangnya secara membabi buta lagi, padahal seharusnya dia sadar jika dia tidak akan berhasil melakukannya. Namun siapa sangka, Garam cukup terkejut ketika melihat Jinwo malah memeluk bagian bawah tubuhnya dan berniat untuk menjatuhkannya. Myungjan menanyakan dirinya sudah paham mengenai garis besar kemampuan Garam, tetapi bukankah akan lebih berbahaya jika Garam melakukan pertarungan bawah? Pertarungan bawah adalah pertarungan yang melibatkan tubuh yang saling terikat, jadi hanya akan ada lebih sedikit ruang bagi penglihatan untuk melakukan intervensi. Jika target kelas berat seperti Song Jinwo membawa pertarungan ini menjadi pertarungan bawah, kekuatan super Garam menjadi tidak berguna, bahkan dia akan tersingkir karena berat badan mereka. Myungjan menanyakan bukankah Garam akan kesulitan dengan situasi tersebut dan membuatnya tidak bisa melawan balik. Jinwo yang sudah mendapatkan Garam tentunya mengatakan, akhirnya jalang ini tertangkap juga dan kali ini sudah tamat riwayatnya. Sekretaris Baik mengatakan, apakah Pak Wakil tahu apa yang dirinya rasakan selama menjadi pelatih bela diri Garam selama beberapa waktu? Sekretaris Baik mengatakan dibandingkan kemampuan fisiknya yang spesial, kemampuan Garam dalam bertarung ternyata hanya rata-rata saja. Akan tetapi, Garam memiliki insting yang sangat luar biasa, di mana dia menunjukkan bakat alaminya dalam salah satu seni bela diri. Salah satu kemampuan bela diri alami Garam adalah membuatnya secara insting mengetahui apa yang seharusnya dia lakukan ketika sedang terpojok. Seni bela diri yang paling efektif dalam mengatasi perbedaan kelas berat antara laki-laki dan perempuan, yaitu seni bela diri Jujitsu. Dengan tubuhnya yang sangat ramping, Garam secara alami akan menempatkan posisi tubuhnya untuk mengunci lawan agar tidak bisa kabur darinya. Dengan penguncian layaknya seorang atlet profesional, Garam dapat dengan mudah membalikkan posisinya yang tadinya dikunci malah berbalik mengunci. Jinwo yang terkejut karena tubuhnya malah berada di bawah, tentunya menanyakan kenapa dirinya sekarang malah berada di bawah. Akan tetapi bagi seseorang yang tidak mengetahui Jujitsu, mereka akan kesulitan untuk lepas dari genggamannya, dan itu terjadi pada Jinwo yang sudah terkena kuncian dari Garam. Seperti apa yang sudah dikatakan oleh Sekretaris Baik sebelumnya, jika kecepatan Garam setara dengan seekor kucing, dan orang biasa tidak akan bisa menjatuhkannya. Jika secara kebetulan Garam dijatuhkan oleh seseorang, maka sudah bisa dipastikan jika Garam memang sengaja melakukannya hanya untuk bersenang-senang. Garam mengatakan kebetulan dirinya sudah bosan dengan permainan pukulan, jadi bukankah dia juga ingin bermain dengan cara yang lainnya? Garam mengatakan karena dia sudah memulai pertarungan bawahnya, berarti dia sudah siap jika salah satu bagian tubuhnya akan dipatahkan. Jinwo mengatakan dirinya sudah menyerah sambil menepuk Garam 3 kali, tapi sayangnya Garam tidak ada niatan untuk berhenti sambil mengatakan dirinya akan mematahkan tangannya. Jinwo yang kepanikan tentunya berteriak agar Garam segera berhenti karena dirinya sudah menyerah, tetapi Garam masih melanjutkan aksinya. Kerarak, suara lengan Jinwo yang dipatahkan terdengar sangat keras, tetapi suara teriakan Jinwo yang tangannya dipatahkan jauh lebih keras daripada suara tangannya yang patah. Jinwo berteriak, tidak, tanganku, perempuan gila ini benar-benar mematahkan tanganku, Jinwo tentunya menyuruh mereka untuk segera memanggil ambulan dan polisi untuk menangkap wanita gila ini, tetapi Eunjin malah kabur duluan. Jinwo mengatakan, hei, mau kemana mereka ini? Apakah mereka akan pergi begitu saja setelah membuat kekacauan ini? Jinwo berteriak agar mereka memanggilkan polisi dan ambulan terlebih dulu, tetapi Eunjin dan gengnya hanya bisa berlari ketakutan dan meninggalkan Jinwo. Garam mengatakan dirinya sudah menduga jika Eunjin itu sama sekali tidak memiliki rasa setia kawan, bahkan kepada kakaknya sendiri. Garam mengatakan bukankah kakak dan adik itu sama saja, karena mereka berdua benar-benar brengsek, tetapi permainan ini tidak akan berakhir hanya dengan satu tangannya yang patah saja. Garam mengatakan dirinya baru saja mendapatkan ide menarik, karena dirinya berniat untuk mematahkan semua tangan dan kakinya yang tersisa. Garam mengatakan sepertinya akan sangat menyenangkan jika dirinya membuatnya menjadi mainan roly-poly.
Ngomong-ngomong, permainan Roly-Poly adalah boneka goyang yang memiliki bagian bawah bundar. Jinwo yang ketakutan mengatakan apakah dia tidak mau memikirkannya baik-baik, karena semuanya tidak akan bisa kembali seperti semula jika dia mematahkan tidak hanya satu tangannya saja. Jinwo mengatakan bagaimana kalau dia membuat dirinya kehilangan semua tangan dan kakinya, apakah dia bisa bertanggung jawab atas sisa hidupnya nanti. Garam mengatakan jika bertanggung jawab itu sungguh sangat merepotkan, jadi dirinya tidak mau melakukan itu, tapi tetap saja dirinya ingin mendengarkan suara teriakannya. Garam mengatakan bodoh amat dengan tanggung jawab untuk merawatnya nanti, karena sekarang ini dirinya hanya ingin mendengarkan suara musik yang dia keluarkan lebih lama lagi. Garam kemudian mematahkan kaki Jinwo dan membuatnya berteriak kesakitan, tapi itu masih berlanjut karena Garam sekarang berpindah ke kaki yang satunya. Jinwo meminta agar Garam segera berhenti, tetapi Garam mengatakan ini sangat tanggung, karena dirinya hanya perlu mematahkan satu tangannya lagi. Jinwo sekarang ini hanya bisa berteriak kesakitan seperti orang sekarat, karena kedua tangan dan kakinya sudah tidak bisa digerakkan, dan sekarang dia terlihat seperti sebuah boneka wayang. Melihat ekspresi Jinwo, Garam tentunya tertawa bahagia sembari mengatakan, lihatlah wajahmu sekarang, kau terlihat lebih tampan daripada sebelumnya. Garam mengatakan wajah Jinwo terlihat lebih lucu seperti seorang bayi yang baru lahir, dan Jinwo yang sekarat hanya bisa berkata, dasar cewek psikopat. Garam kemudian menginjak kemaluan Jinwo sambil mengatakan, baik di Korea Utara maupun di Korea Selatan, benda ini adalah masalah krusial bagi seorang lelaki. Garam mengatakan dirinya mendengar kalau dia sudah melakukan berbagai hal buruk pada seorang anak perempuan menggunakan benda tumpul ini. Garam mengatakan bukankah dia melakukannya sampai wanita itu bunuh diri, dan Jinwo menanyakan apakah dia adalah salah satu keluarganya. Garam mengatakan apakah dia ini bodoh, padahal dirinya ini kabur dari Korea Utara sendirian, jadi mana mungkin dirinya memiliki teman ataupun keluarga di sini. Garam mengatakan dirinya melakukan ini murni karena untuk memuaskan kesenangannya sendiri, terlebih dirinya sudah sejak lama penasaran dengan sesuatu. Garam menanyakan kenapa para laki-laki yang mengaku lebih kuat akan menangis seperti anak berusia 5 tahun ketika dirinya meremas benda ini. Garam mengatakan dirinya mencari di salah satu situs informasi Korea Selatan jika buah zakar laki-laki seperti homolog dengan ovarium perempuan. Garam mengatakan jika rasa sakit buah zakar laki-laki ketika dihancurkan, itu sama saja dengan rasa sakit menghancurkan ovarium wanita. Garam mengatakan jika wanita haid saja merasakan rasa sakit, tapi jika ovarium itu pecah, bukankah rasa sakitnya akan semakin tidak tertahankan? Setelah mendengarkan fakta tersebut, dirinya jadi semakin penasaran dan ingin menghancurkan benda kebanggaan para lelaki ini. Jinwo meminta agar Garam tidak melakukannya, tetapi Garam mengatakan agar Jinwo tidak mengecewakan ekspektasinya. Garam mengatakan agar Jinwo melakukan yang terbaik, karena dirinya berharap dia menangis yang sangat keras hanya untuk dirinya seorang. Seketika itu, Garam meremas biji-bijian Jinwo dengan sangat kuat, hingga membuat tubuh Jinwo menjadi kaku. Jinwo tentunya jadi gemetaran tetapi tidak bisa berteriak apapun, karena Garam memeras biji-bijian Jinwo sampai bijinya meledak atau hancur. Ya, bayangkan saja biji kalian sudah ketendang saja sudah sekarat, tetapi orang ini bijinya dihancurkan. Di sisi lain, Hyunjin bersama dengan gengnya masih berusaha untuk melarikan diri dari Garam, karena mereka tidak mungkin bisa mengalahkannya. Rambut oranye menanyakan apakah wanita itu masih belum mengejar mereka, tetapi Hyunjin sekarang masih sedang berusaha untuk melarikan diri. Rambut hitam menanyakan bukankah kakaknya Hyunjin sudah berhenti berteriak, jadi seharusnya mereka sudah aman, tetapi rambut oranye mengatakan itu jadi semakin menakutkan. Rambut oranye menanyakan kenapa tidak ada orang yang lewat di sini. Jika ada orang yang lewat di sini, mungkin mereka bisa meminta bantuan pada mereka. Hyunjin mengatakan jika kakaknya bersama dengan gengnya meletakkan sesuatu untuk menghalangi orang masuk, agar mereka bisa bermain dengan anak-anak perempuan. Rambut oranye menanyakan kenapa mereka begitu teliti dengan hal seperti itu, padahal para preman mesum itu tidak bisa membantu sama sekali. Rambut hitam menanyakan kenapa orang itu masih belum menyusul kemari dan apakah mereka berhasil selamat darinya. Rambut oranye mengatakan itu benar karena dirinya tidak melihat Garam sejak beberapa waktu lalu, sejak teriakan kakaknya Hyunjin tidak terdengar.
Eunjun tentunya jadi semakin curiga dengan situasi sekarang, dan rambut hitam menanyakan apa yang sedang Eunjun pikirkan. Eunjun berpikir, kenapa Garam tidak terlihat di jalanan yang lebar dan terbuka ini, padahal kakak-kakak itu masih terlihat tergeletak di sana. Eunjun tentunya jadi merasa merinding karena Garam yang terlihat tiba-tiba menghilang ketika mereka sedang melahirkan diri. Rambut oranye menanyakan kenapa Eunjun malah seperti ini, dan Eunjun mengatakan sebaiknya mereka segera pergi dari sini. Rambut hitam mengatakan bukankah mereka saat ini sudah aman, dan tidak ada salahnya untuk beristirahat sebentar, tapi Eunjun mengatakan mereka dalam masalah. Rambut oranye menanyakan apakah akan ada seseorang yang datang, tapi Eunjun mengatakan agar mereka memikirkannya baik-baik selama mereka melarikan diri 3 menit yang lalu. Namun dalam waktu yang singkat, wanita gila itu sudah menghilang dari pandangan mereka tanpa menunjukkan jejak sama sekali. Eunjun mengatakan dirinya tidak tahu alasannya, tetapi perasaannya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres dan mereka harus segera pergi dari sini. Eunjun mengatakan agar mereka terus berlari tanpa melihat ke belakang, tapi sepertinya rambut oranye tadi sudah sempat terkejut dengan kemunculan Garam yang berada di hadapan mereka. Karena Eunjun berlari sembari melihat ke belakang, akhirnya dia sendiri yang ditabrak oleh Garam menggunakan skuter yang dia ambil dari para preman yang pingsan tadi. Eunjun yang ditabrak oleh Garam tentunya harus terguling-guling di jalanan, terlebih tabrakan tersebut tampaknya mengenai kakinya. Eunjun tentunya berteriak kesakitan sembari mengatakan tulang keringnya retak, tetapi rambut oranye dan hitam hanya bisa melongo melihat Garam yang sudah muncul di depan mereka. Garam mengatakan, astaga, ya ampun, ternyata Eunjun bertindak tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan pada teman-temannya. Garam menanyakan kenapa dia berlari sembari melihat ke belakang, padahal dia sendiri menyuruh kedua bawahannya untuk berlari tanpa melihat ke belakang. Rambut hitam menanyakan kenapa Garam bisa muncul di depan mereka, dan Garam mengatakan dirinya memakai skuter listrik ini yang dibawa oleh anak buah kakaknya Eunjun. Garam mengatakan dirinya datang dari depan setelah mengambil jalur memutar ke belakang dan menyusul mereka lebih cepat. Garam mengatakan skuter ini pasti sudah dimodifikasi secara ilegal hingga kecepatannya melampaui batas dan orang Amerika biasanya menyebutnya sebagai tuning. Garam mengatakan dirinya mengira bahwa dirinya sudah mengatur kondisi mental mereka dengan baik, tapi sepertinya dirinya sudah terlalu baik pada mereka. Garam mengatakan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, jadi sepertinya dirinya harus mengajari mereka secara menyeluruh. Garam mengatakan mulai saat ini mereka akan mengulangi pelajaran yang menyenangkan, jadi sebaiknya anak-anak menggemaskan ini bersiap untuk berbahagia.